Dear investor, cermati saham-saham kebal resesi. Bersama dengan Senior Vice President Head of Retail Product Research and Distribution Division Henan Putih Rai Asset Management Reza Fahmiriawan, serta analis Indo Premier Sekuritas Mino. Saya ingin mulai kembali dari Pak Reza dan juga Pak Mino. Jadi di sini Pak Reza, saya punya data terkait emiten-emiten yang menjadi leader. Ini secara year to date sampai dengan 7 Oktober 2022. Kalau kita lihat di sini, Pak Reza, ini ada BBCA, ada BBRI, BNI. Ini kan masih bisa kita lihat sebagai Adaro, saham-saham big cap di sini. Nah, apakah kinerja, kita mulai dari perbankan, apakah kinerja perbankan ini selama resesi nanti masih bisa defensif atau bisa menjadi emiten-emiten terpilih ke Pak Reza? Tentu saja kalau menurut saya itu masih sangat bisa untuk dijadikan saham defensif karena mereka kan penggerak termasuk salah satu penggerak utama dari indeks ya, dan mereka masih nilainya masih laggard. Jadi, masih ada potensi untuk naik ke atas. Seperti kita tahu kemarin BBRI sudah naik cukup tinggi, terus kemudian juga turun sebentar dengan dengan bank yang levelnya sama, kita contoh ambil BMRI ya, itu dia naiknya belum setinggi BBRI. Jadi sebetulnya antara BMRI ataupun BBRI masih ada potensi untuk rebound lagi naik ke atas untuk BBRI dan BMRI untuk mengejar ketinggalan biar sejajar dengan BBRI. Dan mereka juga merupakan value stock, jadi sangat bagus untuk dipegang, kurang lebih gitu, Mbak. Oke, kalau misalkan Pak Mino, bagaimana Pak Mino? Apakah saham-saham ataupun emiten-emiten perbankan ini masih bisa menjadi leader ataupun menjadi posisi big cap ketika resesi nanti? Jadi kalau menurut saya lebih tergantung dari, perkembangan kondisi makroekonomi domestik ya, di mana, untuk saat ini perkembangannya masih, cukup, positif, belum ada tanda-tanda, reversal ya, apalagi, resesi seperti yang terjadi di, eksternal ya. Eee, dan, ketika ke depan, ekonomi kita masih, positif, saya pikir untuk saham-saham emiten perbankan ya, walaupun mendapat sentimen negatif dari eksternal, ini saya pikir masih, berpeluang untuk, tetap mencatatkan kinerja yang baik di, tahun ini gitu, Mbak. Oke, kalau ini dari leader, Pak Mino, saya ingin coba diskusikan terkait dengan yang laggard ini, Pak. Kita lihat di sini ada saham-saham teknologi, ada Goto, ada Buka. Bagaimana Bapak melihat nih saham-saham teknologi ini di tengah resesi kemarin? Kalau misalkan kita melihat ya Pak, di tengah pandemi COVID-19, teknologi itu melonjak sekali karena semua jadi serba di rumah, semua Ya. pembelajaran jarak jauh, lalu teknologi dari TikTok dan sebagainya mulai berkembang pesat. Apakah nanti ketika resesi, teknologi juga bisa bersaing, Pak? Ya, kalau untuk, pelemahan indeks atau sektor teknologi sendiri saat ini lebih dipengaruhi oleh, kebijakan moneter ketat ya, di mana kita tahu ketika, suku bunga naik ini memang, cenderungnya, negatif ya untuk emiten-emiten, sektor teknologi gitu, Mbak. Terutama kalau kita lihat, di Wall Street ya, di antara pelemahan ketiga indeks, Nasdaq yang isinya adalah, saham-saham teknologi itu mengalami pelemahan yang paling, besar gitu. Nah, ini kelihatannya, sentimennya, ikut, merembet ya ke dalam negeri dan itu membuat saham-saham, sektor teknologi itu tertekan gitu. Jadi, saya pikir memang, situasinya untuk saat ini emiten-emiten sektor teknologi ya, seperti di luar itu masih cukup terdampak negatif dengan kebijakan moneter ketat gitu. Oke, kalau misalkan saham, bank digital, saya coba ingin ke Pak Reza. Bagaimana Pak Reza melihat ya untuk bank digital ini di tengah resesi, Pak? Ya sebetulnya kalau untuk bank digital, ya kita masih harus lihat perkembangannya lagi ya. Eee, Kalau bank digital menurut saya memang masih pertumbuhannya akan bagus, seiring dengan teknologi yang sekarang harganya sedang jatuh di bawah. Tapi menurut saya karena mereka lagi sedang jatuh di bawah, bagus untuk kita koleksi tapi sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak. Karena perkembangan teknologi itu mau nggak mau nanti kita akan mengikuti, jadi saya akan tetap ambil koleksi, saya akan tetap koleksi untuk bank-bank, semacam itu, Mbak, gitu.
Oke, kita beralih Pak ke sektor lain karena adanya sentimen OPEC Plus. Kita tahu pemotongan produksi yang akan dilakukan oleh OPEC Plus ini akan berlangsung di bulan November. Lalu itu pasti kan akan menjadi bola salju Pak ke negara-negara lain dampaknya. Bagaimana Anda melihat sektor terkait dengan adanya kebijakan dari OPEC Plus ini Pak untuk di dalam negeri? Saya ingin ke Pak Mino, silakan Pak Mino. Ya, pemangkasan produksi, oleh OPEC ya, 2 juta barel, ini merupakan terbesar kedua setelah tahun 2020 yang 10 juta barel ya. Ini tentunya akan membuat harga minyak, mentah ini kembali bergerak naik dan ini, akan positif untuk emiten-emiten yang berkaitan dengan, produksi minyak, misal, produksi minyak dan, yang lainnya gitu, misalnya kayak Medco gitu. Kemudian, eee, yang lain adalah, Elsa, kemudian Akra gitu, itu semuanya emiten-emiten yang berkaitan dengan, apa namanya, komoditas minyak. Oke, Pak, kalau misalkan kita berbicara tentang sektor, saya ingin kembali lagi ke Pak Reza. Bagaimana Bapak melihat rotasi sektoral? Kalau misalkan kita melihat secara historis ya Pak, biasanya hanya sektor-sektor itu saja Pak yang memimpin ketika resesi. Apakah nanti nih Pak akan terjadi pengulangan yang sama Pak dengan resesi-resesi sebelumnya? Nah, saya melihat agak berbeda ya. Kalau kita sebelumnya melihat basic industry ataupun otomotif, karena kemarin sedang naik itu akan bisa menjadi menopang, cuman untuk kali ini, sektornya mungkin akan berubah. Kita mungkin akan pindah ke staples, ke farmasi, ke infrastructure, ke bank-bank buku 4 itu kita juga akan ambil, sama tentu saja energi. Jadi kita akan mengambil ke tempat-tempat yang di mana fundamentalnya juga bagus dan long lasting. Kurang lebih begitu kita melihatnya, Mbak. Oke, saya menarik Pak, tadi Bapak menyebutkan ada sektor infrastruktur. Kebanyakan ataupun beberapa pakar ekonomi menyatakan bahwa mungkin ketika resesi infrastruktur akan terhenti sesaat. Tapi Bapak melihat mungkin sektor infrastruktur ini bisa melonjak. Boleh dijelaskan Pak lebih lanjut pandangan Gini, Bapak terkait hal ini? infrastruktur tuh isinya macam-macam. Mhm. Kalau isinya yang project-project itu tentu akan stop. Tapi kalau infrastruktur seperti yang untuk menghasilkan streaming cash flow yang bagus, contoh Telkom, Oh, contoh oke. Jasa Marga, contoh Pegas, itu mereka tetap dibutuhkan oleh masyarakat dengan pembayaran yang bagus. Dengan pembayaran yang rutin, bukan bagus maksud saya, yang terjadwal dan tertata dengan baik. Sehingga dari sisi revenue dan dari sisi pergerakan emitennya sendiri, secara fundamental itu akan bagus. Tapi kalau infrastruktur yang project, tentu kita akan skip dulu ya. Begitu kurang lebih, Mbak. Oke, jika kita berbicara tentang resesi, Pak, kalau misalkan teori resesi ini kan secara teknikal 2 kuartal berturut-turut berada di minus, dan itu yang sebenarnya sudah terjadi di Amerika Serikat. Namun laporan tenaga kerja mereka masih menunjukkan data yang cukup baik. Lantas sebenarnya, Pak, apakah benar-benar resesi ini saat ini sudah mulai menghampiri Amerika Serikat, Pak, menurut hemat Bapak? Iya, kalau saya melihat sebetulnya mereka tuh sekarang dalam keadaan likuiditas yang tinggi ya. Jadi saya melihat Amerika tuh likuiditasnya sedang tinggi-tingginya dan mereka sedang banyak-banyaknya melakukan spending, kurang lebih seperti itu. Cuman mereka harus hati-hati karena memang inflasinya memang sedang meningkat sehingga eh, kalau spendingnya tinggi dan nanti inflasinya meningkat terus harus diimbangi dengan dengan employment yang unemployment yang meningkat itu nanti baru akan terjadi inflasi yang tinggi dan itu akan menjadi resesi. Kurang lebih gitu, Mbak. Pak Mino, baik. Saya tadi sempat membicarakan tentang Ya. resesi Amerika Serikat bersama dengan Pak Reza. Sekarang saya ingin kembali ke Pak Mino. Pak Mino, sebagai negara di emerging market, apakah kita perlu mewaspadai capital outflow? Seperti tadi informasi yang saya sampaikan bahwa sampai dengan 6 Oktober 2022, capital outflow untuk surat berharga negara ini mencapai 167,82 triliun rupiah. Apakah capital outflow ini masih akan terus melonjak ke depannya Pak, meskipun dana asing yang masuk ke saham dalam negeri ini berada di kisaran 60 triliun ya sampai dengan Oktober 2022 ini. Silakan Pak Mino. Oke. Ya, keluarnya asing dari pasar obligasi sebenarnya relatif cukup, wajar ya, karena memang kalau kondisi, ekspektasi inflasi meningkat, suku bunga, naik, ini membuat obligasi, kurang menarik ya, lebih menarik untuk, masuk ke, pasar saham. Itu terlihat dari,
apa namanya, nilai tadi ya, nilai net sell, untuk, investor di masing-masing, pasar tersebut gitu. Dan untuk obligasi sendiri kan net sell-nya sebenarnya udah mulai dari awal tahun ya, jauh sebelum adanya kekhawatiran bahwa ekonomi Amerika itu, mengalami, resesi gitu. Sedangkan untuk di market, eee memang dalam beberapa pekan terakhir, untuk di pasar saham ya, memang asing tercatat keluar, tapi tadi, secara year to date itu jumlahnya masih cukup besar, yaitu di atas 60 triliun dan itu angka yang, sangat besar sebenarnya kalau ukuran untuk di, pasar saham gitu, Mbak Safira. Jadi secara, view sebenarnya untuk, net sell ini ya, di pasar saham sebenarnya masih sangat, positif. Nah, ke depan ini tentunya, sangat tergantung tadi ya, tergantung dari perkembangan makroekonomi domestik dan tentunya dari, global juga gitu. Oke, jika kita berbicara tentang proyeksi IHSG Pak, dalam waktu terdekat dulu dalam 1 minggu ini, saya ingin ke Pak Mino dan juga Pak Reza. Pak Reza terlebih dahulu, bagaimana Anda melihat? Karena hari ini IHSG sudah ditutup meninggalkan level 7 ribuan Pak. Gimana menurut Bapak? Di minggu ini apakah bisa kembali rebound atau mungkin makin turun darah Pak? Makin rendah darahnya nih Pak. Silakan Pak. Saya sih masih melihat dia akan mencoba untuk titik di bawah, dikoreksi dulu sampai mungkin sampai 68 lah, itu masih bisa. Kalau di 68 dia kuat, dia akan balik lagi ke atas ke 7.000. Tapi kalau dia jebol turun ke bawah, mungkin dia akan mencoba di 66, kurang lebih gitu Mbak. Tapi saya tetap optimis bahwa koreksi ini masih wajar seperti tadi saya sampaikan di awal. Gitu sih Mbak. Oke, koreksi ini masih wajar. Bagaimana Pak Mino melihatnya Pak Mino sampai dengan minggu ini dulu terlebih dahulu, bagaimana IHSG akan bekerja Pak? Ya, kita melihatnya memang, indeks kita mungkin masih akan, tertekan ya untuk minggu ini dan, saya juga, sepakat ya dengan Mas Reza mungkin indeks kita akan, mengetes, support di 6.800-an. Tapi, tentunya harapannya dari, situ nanti, indeks kita bisa rebound lagi ke level, 7 ribuan gitu. Oke, Pak Mino, sebelumnya banyak ataupun sejumlah aset manajemen lah di tahun ataupun di awal tahun itu sempat memproyeksikan bahwa IHSG ini bisa menyentuh level 8.000. Nah, dengan adanya ancaman resesi ini, apakah bisa Pak IHSG menyentuh 8.000 di 2023 Pak? Kalau untuk level 8.000 mungkin berat ya untuk, akhir tahun ini karena kita sisa waktunya juga tinggal, ya efektif, 2 bulan ya, November, Desember. Kemudian, di, Wall Street juga masih ada, agenda kenaikan suku bunga, 2 kali lagi. Saya pikir untuk level 8.000 mungkin agak berat. Oke, kalau dari Pak Reza seperti apa Pak Reza? Karena banyak sejumlah aset manajemen yang mengatakan di 2023 IHSG optimis bisa di 8.000. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Kalau di 2023, malah saya perhitungan kami di 8.100 ini, Mbak. Per bulan apa tuh Pak? Maksudnya 2023 apakah ya. ada kejelasan di bulan apa? Wah, kita pasti kan menghitungnya dari value stock yang kita proyeksikan ke dalam IHSG ya. Tapi kalau bulannya apa kita kan nggak pernah, kita juga Iya, nggak betul. pernah tahu ya. Tapi saya tetap optimis kok kalau di 2023 target kami ada di 81. Tapi kalau tadi menjawab yang pertanyaan pertama, kalau 2022 ya most likely 7.200, 72 sampai 74 itu masih memungkinkan gitu Mbak. Oke, sampai dengan akhir 2022 ya, 72 sampai dengan Iya. 74 masih memungkinkan. Baik, terakhir Pak untuk kedua narasumber saya malam hari ini terkait diversifikasi Pak antara investasi dan menabung alias cash is the king saat resesi. Bagaimana pandangan Bapak? Mendingan investasi atau memegang cash? Saya mulai dari Pak Reza, silahkan Pak Reza. Oke. Banyak kita dengar cash is king ya. Yap. Memang untuk orang-orang yang dalam tanda kutip itu konservatif, itu memang bagus sih kita taruh di cash. Dia taruh di cash. Cuman saat ini kalau kita bicara cash itu tidak melulu soal kasa atau TD ya. Cash itu bisa aja di mata uang asing ataupun di reksadana money market yang fluktuasinya tidak terlalu volatile. Tapi kalau untuk saya pribadi, misalnya let's say kita bicara untuk orang yang mau take chance, justru saat ini pada saat saham itu sedang
ada di bawah, nilainya sedang murah, harusnya kita sudah mulai cicil beli. Cicil beli memang tidak harus banyak-banyak, tapi cicil beli sedikit-sedikit sehingga kalau nanti masih turun, kita masih bisa averaging down terus ke bawah sampai nanti akhirnya kita bisa dapat gain posisi yang bagus. Jadi menurut saya sih seperti itu, Mbak. Oke, kalau dari Pak Mino, silakan Pak Mino, singkat saja Pak Mino. Ya, saya pikir pilihannya kalau menurut saya adalah investasi ya. Investasi adalah kita beli aset keuangan ketika harganya murah dan saat ini adalah waktu yang tepat. Tentunya strateginya tidak lamsam tapi dengan dollar cost averaging gitu. Jadi harapannya ke depan ketika semuanya udah positif, kita mendapatkan return yang lebih baik daripada kita pegang cash. Oke. Baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kami. Yang pertama adalah Senior Vice President Head of Retail Product Research and Distribution Division Henan Putih Rai Asset Management Bapak Reza Fahmi Riawan, serta analis Indo Premier Sekuritas Bapak Mino sudah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.